Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bedah porto lagi, episode keberapa ini? Oke ya, 39 mungkin ya. Ya, tapi nggak penting juga, kita akan lihat saham-saham punya Mas Bro ini. Di sini dari BBRI, BBJBR, BJTM ya. Jadi tiga ini bank ya. Terus ada ESA, Power, dan WMUU. Nah, banyak banget ya teman-teman yang nyangkut di WMUU ya. Oke, kita lihat di sini yang pertama adalah Bank BRI ya, Bank BRI. Oke Mas Bro, sebelum kita memulai videonya, kita akan iklan dulu Mas Bro ya. Iklan dulu, iklan. Oke, jadi grup STS itu punya dua macam produk. Yang pertama itu adalah produk grup rekomendasi saham. Apakah itu? Grup rekomendasi saham adalah grup yang Mas Bro kalau tergabung di dalamnya itu akan dapat rekomendasi saham tiap hari, scalping dan swing. Nanti beli di sini, jual di sini. Nanti akan dipandu seperti itu ya, istilahnya disuapin terus nanti di grup rekomendasi. Tapi grup rekomendasi ini hanya dibuka 1 bulan sekali ya. Biasanya seminggu sebelum grup rekomendasi dimulai, itu saya akan iklan ya di YouTube atau di Telegram grup STS. Mas Bro harus gabung di grup STS atau pantengin YouTube ini kalau mau gabung grup rekomendasi ya. Jadi sekarang kalau misalnya lagi nggak open ya nggak bisa masuk. Masuknya bulan depan ya, karena grup rekomendasi itu ada tiap bulan. Oke, terus yang kedua itu adalah produk khusus dari kita adalah kelas STS. Nah, kelas STS itu apa? Kelas STS adalah kelas screening saham. Nah, bagi Mas Bro yang udah masuk grup rekomendasi, pasti akan dapat asupan tiap hari menu buy, sell, dan segala macam, swing, scalping dari admin. Nah, admin itu screening saham. Nah, di kelas ini, Mas Bro akan diajarin gimana cara admin-admin kita, admin-admin grup STS itu screening saham. Nah, bagi Mas Bro yang pengen jadi trader mandiri, itu bisa gabung ke kelas STS. Dan kelas STS ini nggak ada tiap bulan, Mas Bro. Nggak mesti ada tiap bulan. Jadi sekarang lagi buka nih kelas STS tanggal 8 dan tanggal 9 Oktober. Mas Bro bisa daftar sekarang. Japri, saya di kontaknya di deskripsi. Atau lihat video yang di atas ya, tentang kelas STS. Nah, Mas Bro bisa gabung sekarang untuk ngamanin seatnya. Ya, karena ini nggak diadain terus-menerus. Beda dengan grup rekomendasi yang ada tiap bulan. Oke, kita lanjut ke videonya Mas Bro. Ini mau rek issue ya, atau sudah rek issue ya. Sudah RI, udah tebus belum Bro? Udah tebus belum rek issue-nya BBRI ya? Nah, kemarin kan teman-teman pada di grup STS pada ngambil di sekitar harga 3.500-an lah ya di sini ya. Sekarang udah cuan ya. Dan bagi teman-teman yang istilahnya nebus rek issue-nya, tentu aja udah cuan. BBRIR itu harganya 50 ya kalau nggak salah, BBRIR. Nah, kalau misalnya tebus dengan harga 3.400 berarti jadi 3.450 dan harganya sekarang udah nyentuh 3.600. Berarti kan udah cuan gede-gedean ya. Bagi teman-teman yang istilahnya belum punya saham BBRI tapi beli RI-nya, beli BBRIR terus dikonversi ke BBRI, sekarang udah cuan loh. Udah cuan ya BBRI. Oke, jadi kita lihat di sini BBRI dia minus 6% ya. 6%. Di sini AVG-nya 3,8 ya. Nggak tahu kenapa, apakah dia nggak tergabung ke grup STS juga saya nggak tahu ya. Kenapa dia nggak, waktu kita rame-rame di BRI itu dia nggak average down ya di harga ini ya 3.500, dia kenapa nggak average down? Atau memang udah average down tapi dia punya AVG di atas ini 4.000 ya, nggak tahu juga ya. Oke, kita lihat di sini untuk BBRI ya. Nah, BBRI ini kan gabung dengan PNM dan Pegadaian Mas Bro ya. Dan Pegadaian kalau dilihat dari sini PBV BBRI itu 2,2 ya, 2,2, dan di sini tahun 2020 sempat dijual 1,97. Tapi cuma sebentar, dan BBRI itu rata-rata dijual di atas 2 Mas Bro. Nah, BBRI setelah rek issue nanti ya, ini kan belum masuk, mungkin di Q3 atau Q4 lah ya untuk penggabungannya, itu nanti equity-nya akan nambah gede-gedean Mas Bro setelah rek issue selesai dan merger dengan Pegadaian dan PNM. Jadi BBRI itu nanti istilahnya equity-nya akan nambah besar sekali dan net profit-nya harusnya akan nambah ya. Karena dari Pegadaian dan PNM itu net profit atau profitnya akan masuk ke BBRI. Jadi istilahnya nanti BBRI, PNM, dan Pegadaian itu akan gabung jadi satu dan net profitnya akan muncul di sini. Tentu aja akan jadi gede nanti BBRI net profit dan equity nambah, tentu aja PBV akan berkurang, PER-nya juga akan berkurang. Jadi istilah BBRI setelah rek issue ini kalau menurut saya malah jadi bagus ya. Beda dengan rek issue emiten yang lain, kalau BBRI ini memang menurut saya sih bagus ya.
Nah, tapi BBRI ini non syariah Mas Bro ya. Jadi bukan saham syariah. Jadi harus diperhatikan di sini bagi teman-teman yang hanya beli saham syariah. Oke, kita lihat di BBRI udah terbukti mantul di harga sini ya, 3.500 lah ya. 3.500 itu dia langsung mantul Mas Bro. Saat nyentuh 3.500 dia langsung mantul ya, karena memang dia dibatasin 3.400. Kenapa 3.400? 3.400 itu adalah harga reg issue. Jadi kalau misalnya harga 3.400, harga BBRI-R-nya 50, berarti kan 3.450 ya, berarti dia punya support di sini. Ya. Nah di harga 3.450. Tapi nyatanya 3.500 dia udah langsung mantul. Kalau dia turun lagi, pasti RI-nya nggak berhasil. Ya, pasti dia akan mantul. Bener kan? Mantul. Mentok di 3.450 mantul. Ternyata di 3.500 sudah mantul ke atas. Oke, jadi potensi BBRI ini akan sangat luar biasa kalau menurut saya Mas Bro. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya masih punya saham BBRI, AVG-nya di bawah 4.000, itu pasti akan cuan Mas Bro. Ya, nunggu aja cuan itu untuk BBRI. Nah, kalau dilihat dari sini ya Mas Bro, itu harusnya average down lagi ya. Sebisa mungkin dapat BBRI itu AVG-nya di bawah 3.600. Nanti kalau BBRI di bawah ke 4.000 ya, itu akan cuan gede-gedean gitu maksud saya Mas Bro. Tambah porsi sih kalau menurut saya kalau BBRI ini. Kalau Mas Bro ini tambah porsi aja. Beli lagi. Nanti kalau dibawa koreksi ya, ini kan isu-isu masalah isu ini kan sampai tanggal 29 ya kalau nggak salah. Tolong kalau salah dibenarkan. Selesai mungkin bulan depan lah, udah kelar semua reg issue, BBRI mulai akan naik. Dan kalau sekarang kayaknya masih ada koreksi-koreksi dulu sedikit ya. Masih akan ada koreksi. Nanti pas waktu koreksi itu kesempatan bagi Mas Bro untuk nambah stok, nambah sahamnya. Untuk average down maksud saya. Nah, ini average down aja untuk BBRI. Kalau BBRI di bawah turun lagi mungkin sekitar 3.550 atau 3.060, 3.570, nah itu beli aja di situ BBRI untuk average down. Karena memang potensi BBRI ini sangat luar biasa ya. Oke Mas Bro. Nice, yang selanjutnya adalah BJBR. Oh ya, di sini ada kesalahan Mas Bro dalam pemilihan saham. Mas Bro di sini BBRI, BJBR, dan BJTM. Memang semuanya ini memang perusahaan yang bagus semua. Ini nggak bisa dipungkiri, ketiga bank ini adalah bank menurut saya sih bagus. BBRI bagus prospeknya, BJBR dan BJTM itu punya dividen yield yang gede. Bagus semua untuk dividennya. Tapi yang jadi masalah di sini adalah Mas Bro itu kalau bank itu punya ya istilahnya satu aja lah kalau bank itu Mas Bro. Kalau bank itu satu aja. Kalau mau nyari dividen yang mending BJBR. Kalau mau nyari dividen ya, udah BJBR aja satu. BBRI sama BJTM nggak usah. Tapi kan ini udah terlanjur ada ya. Jadi saya itu jarang banget beli bank itu malahan. Jarang banget. Saya kebanyakan sahamnya gorengan Mas Bro. Dan kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang bukan gorengan ya kita ngambil biasanya tambang. Kalau saya sih kalau buat nyimpan seperti itu ya. Misalnya Antam, PTBA seperti itu, saham-saham tambang lah pokoknya. Oke, kita lihat di sini untuk ke BJBR. BJBR ini memang udah saya buat di video khusus ya. Mas Bro bisa lihat atau search di YouTube ini ketik aja BJBR gitu. Kita udah bahas khusus tentang BJBR di situ. Kita panjang lebar bahas BJBR. Nah, BJBR ini kalau dilihat dari pernya itu 14 kali ya lumayan. Termasuk rendah loh BJBR ini untuk pernya. Terus untuk PBV 1,1. Waktu itu saya bikin BJBR itu PBV-nya masih 0, ya kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kan harganya memang udah naik. Terus di sini untuk equity-nya nambah, net profit-nya juga ya stabil dan cenderung nambah. Terus untuk di sini BJBR ini punya yield yang besar sekali, hampir 8% ya. Luar biasa untuk dividend yield dari BJBR ini. Dari EPS-nya juga lihat 95 kan, 95 harga sahamnya segini ya. Oke lah, termasuk oke untuk di kelas bank untuk BJBR ini. Oke Mas Bro ya, saya buat BJBR itu di tanggal sekitar sini ya, sekitar 12 September ya, di sinilah ya, di candle warna hijau ini. Dan waktu itu saya buat harga BJBR itu di harga 1280. 1280 dan sekarang untuk BJBR udah 1300. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu yang lihat video kita tentang BJBR yang waktu kita buat 1280, nah sekarang harganya udah sentuh 1350, bahkan dia sempat kesentuh 1375. Ini udah cuan lumayan besar Mas Bro.
udah cuan besar. Dan BJBR ini sempat turun ya ke harga ini 1315, tapi dia di bawah naik lagi. Ini target BJBR ke 1400. Jadi kalau masih ya Mas Bro yang nyimpen BJBR pas waktu lihat video kita, ya udah hold aja sampai 1400 lah. Nah, ini masih akan terus naik untuk BJBR karena dividen yield dan berita positifnya yang banyak di luar sana. Jadi kalau Mas Bro ini masih segini, tunggu aja sampai 1400 baru sell untuk BJBR. Kalau memang mau sell, tapi kalau memang mau nyari dividennya, ya udah tunggu aja, di hold aja terus. Oke, kita lihat untuk BJTM. Nah, BJTM ini juga dividennya gede juga ya. Kalau BJBR itu Jawa Barat, BJTM Jawa Timur. Oke, kita lihat di BJTM di sini untuk pairnya 13 kali untuk saat ini karena memang sahamnya turun terus ya. Beda sama BJBR tadi yang naik. Untuk PBV-nya 1,04 ya, 11-12. Terus untuk EPS-nya 53. Jadi jauh lebih besar sih BJTM ya. Kita lihat ini 53, terus ini BJBR 95. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu milih mau dividen, ya milihlah BJBR. Karena dia mempunyai EPS yang lebih besar daripada BJTM. Ya, oke. Ya kita lihat, tapi BJTM sekarang udah turun ya harganya ya. Nah, BJTM ini udah turun ya, seret itu, dan dia belum ada tanda-tanda kenaikan. Kalau BJBR itu udah mulai naik ya. Ini belum ada, dan di sini dividen tanggal Mei ya. Berarti Mas Bro nanti nunggu Mei tahun depan nanti baru dapat dividen ya. Seperti itu Mas Bro ya. Kalau saya sih nggak suka sih dividen saya. Oke, nggak pernah saya ngambil dividen, itu nggak pernah. Saya hanya nyari capital gain aja. Saya nggak pernah ngambil dividen. Oke, tidak di sini. Tapi kalau ya mau ngambil dividen, tentu aja milih BJBR tentunya daripada BJTM. Karena dia punya EPS yang lebih besar. Terus untuk net profitnya juga ya bagus aja sih, sama aja sama BJBR. Terus untuk equity juga nambah terus ya, istilahnya. Kalau bank-bank yang dikelola dengan baik, itu pasti nggak akan rugi, Mas Bro. Misalnya ini ya, anggaplah gini ya, kita KPR gitu ya, KPR rumah. Kita kan minjem uang di bank buat beli rumah, terus kita nyicil ke bank. Nah, kalau kita nggak nyicil, rumahnya disita, dilelang kan gitu. Bank nggak rugi, sama aja. Kita minjem uang di bank juga ada jaminan ya. Kita nabung juga dia di bank juga uangnya diputerin lagi, dia dapat cuan. Jadi bank itu harusnya nggak akan rugi, harusnya ya seperti itu ya namanya. Kalau bahasanya Pak Ustadz ribawi gitu ya, nggak akan rugi harusnya kalau dikelola dengan baik. Bank-bank yang bangkrut, memang ada bank-bank yang bangkrut, itu biasanya karena manajemennya yang bermasalah, bukan karena operasionalnya. Biasanya seperti itu Mas Bro kalau bank yang bangkrut. Jadi istilahnya kalau Mas Bro itu lihat emiten-emiten bank gitu, bank mini atau bank gede gitu, yang dilihat itu sebenarnya orang-orang yang di belakangnya itu siapa gitu Mas Bro. Nah, cari track recordnya orang yang di belakangnya, misalnya jajaran manajemennya atau komisaris atau direksinya itu siapa-siapa gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang yang istilahnya sering terjerat kasus hukum, ya jangan masuk ke situ. Biasanya kan yang kalau ada yang jahat di atas sana itu hancur lah, seperti itu Mas Bro. Ya, itu untuk semua emiten juga, tapi bank ini yang paling penting kalau menurut saya karena uangnya gede kan. Oke. Kita lihat di sini untuk BJTM. Udah, kalau BJTM sih yang menurut saya sih tunggu aja ya. Dia udah punya banyak ya, padahal 17 juta ya di BJTM. Harusnya ditukar Mas Bro ke BJBR aja. Tapi karena ini masih minus ya, ini naiknya kapan BJTM ini? BJTM itu naiknya kalau udah ada isu-isu tentang dividen ya. Ini sempat turun sampai ke 400 loh. Nah, tapi ini udah setway di sini, dan kalau seperti ini belum ada tanda-tanda mau naik Mas Bro. Kayaknya dia mau setway dulu di sini. Lama mungkin setway-nya di sini sampai mungkin kuartal 1 2021 keluar ya, itu baru mulai naik seperti itu. Oke, karena memang dia kalau ada mau dividen baru naik BJTM itu kalau menurut saya. Oke, kita lihat di sini yang selanjutnya adalah ESA. Nah, di sini ESA ini EPS-nya minus ya. Nah, ini net profit-nya minusnya semakin gede ini. Dari 96 miliar sekarang jadi 155. Equity-nya harusnya turun. Nah, benar kan, equity turun karena digerus oleh. Jadi kalau misalnya perusahaan yang untungnya itu minus, dia makan ekuitas Mas Bro.
Nah, kalau dia makan ekuitas, PBV-nya jadi semakin besar. Karena cara ngitung PBV kan equity dibagi jumlah saham. Jadi kalau equity-nya terus menyusut, jumlah sahamnya kan pasti tetap. Nah, itu pasti akan jadi membengkakkan PBV. Jadi itu yang misalnya kalau Pak Lokehong itu bilang labanya berapa perusahaan itu, labanya yang dicari itu laba. Karena kalau nggak laba atau rugi, itu equity-nya akan berkurang dan PBV-nya semakin naik. Jadi kalau PBV semakin naik berarti harganya semakin mahal. Seperti itu Mas Bro. Jadi kalau investor jangka panjang itu yang dilihat tuh net profit. Itu yang utama kalau mau jadi investor. Nah, tapi kalau mau scalping atau swing ya nggak terlalu penting juga sebenarnya Mas Bro. Tapi kan kita harus pelajari sampai dalam juga ya. Seperti itu. Ini minus, terus untuk di sini untuk equity juga minus, untuk DER-nya ya ini bengkak ya. DER-nya sekarang hampir 200%. PBV-nya juga udah tinggi. Oke, kita lihat ESA. Nggak tahu kenapa kok milih ESA ya. ESA dia udah minus 5%. Minus 5%. Dia AVG-nya 324 di sini. 324. Apa mungkin ini cuman buat mau istilahnya itu trading doang gitu ya, nggak invest. Beda sama BJTM, BJBR, dan BBRI kan, itu kan invest. Kalau ESA ini mungkin dia dipakai buat scalping. Tapi kalau lihat di sini Mas Bro, untuk dari ESA itu udah naik gila-gilaan di sini ya, di bulan Maret. Ini udah naik tinggi sekali. Dari harga 212 dia sempat nyentuh harga 400. Jadi udah bigger Mas Bro. Dalam waktu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dalam waktu 6 bulan ini ESA ini udah bigger lebih malahan. Dalam waktu 6 bulan tuh udah bigger. Kalau Mas Bro nabung di sini 1 juta, terus jual di sini, ini udah jadi 2 juta. Ya nggak? Nah, di sini udah tinggal turunnya aja nih. Dan ini jebol ya. Di sini ada volume di mana? Di sini Mas Bro. Nah, ini ada volume besar di sini ya. Volume besar di sini berarti kita ada support di sini karena ditahan oleh volume. Apakah udah tembus? Belum ya. Belum tembus Mas Bro. Jadi volume di tanggal 14 ini kan 19 Maret ini kan gede banget volumenya. Ini belum tembus ya. Justru dia malah mantul ya. Udah sempet tembus dan mantul. Nah, kalau seperti ini berarti ESA ini punya potensi buat naik Mas Bro. Karena dia tapi kalau ini jebol ya, yang volume gede ini jebol, nanti support berikutnya di 208. Jadi support di harga sini ya, 298 itu ada support yang penting banget di sini. Karena di sini dijagain oleh buyer dengan volume yang sangat besar di sini. Kalau misalnya sampai jebol ya tunggu di 208. Tapi kalau dilihat ini kan mantul ya, di tanggal 21 sempat merah turun tapi ditarik ke atas. Dan ini ada potensi buat naik untuk ESA ini. Kita lihat di sini untuk ESA minus 5% di AVG 324 di sini. 324 di sini Mas Bro. Nah, di sini ya, di candle ini, di candle merah ini dia ngambil berarti ya. Nah, di sini nih kita ambil support dia di sini. Nah, support dia di sini kita kasih warna kuning. Nah, ini kalau kayak gini kemungkinan akan kejemput Mas Bro. Dan kalau saran saya nih ya, ini kan AVG dia di sini. Kalau nanti ESA di bawah tinggi ya, misalnya nyentuh ke 334 lagi ngetes resistensi di sini, itu menurut saya dijual aja. Ini kan pas banget nih AVG Mas Bro di garis EMA 20. Nah, ini harusnya dia akan coba naik seperti ini Mas Bro. Dan kalau menurut saya, kalau udah sampai balik modal mending dijual dulu untuk ESA, pindah ke saham yang lain. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah Power. Cikarang Listrindo. Nah, di sini udah turun dan oh ya, bentuk doji lagi ya. Dia bentuk namanya lower high. Ya, lower high di sini udah jelas. Di sini ada support baru dari Power. Nah, ini ada pantulan. Ya, ada pantulan di sini, ada support baru dari Power. Menarik ini Power nih, ya. Menarik ini Power. Mungkin saya akan coba lirik buat trading nanti hari ini. Power. Kita lihat Power, PBV-nya juga masih lumayan murah ya. Biasanya dijual 2 kali, 1,5, ada sekarang 1,2. Di sini memang market price ya. Terus kita lihat untuk net profit-nya naik Mas Bro. Dari kuarter lalu, 2020, 2021-nya naik.
Terus kita lihat untuk equity ya turun dikit ya. Di sini apa operasionalnya ya? Operasionalnya juga naik, ya equity turun dikit. Naik Mas Bro, dari overall Cikarang Listrindo ini naik ya. Kita lihat ada apa? Ropes nggak ada? Nggak ada ya. Oke, kita lihat untuk broker Semeri. Mungkin saya akan masuk di sini. Power. Ya, saya juga suka dapat inspirasi dari teman-teman bedah porto juga, Mas Bro. Di sini YP 69, 616, ini pasti di atas nih yang kemarin. 619, 616, wah di atas nih Mas Bro. Di atas ya. Dan ini terbukti bahwa power ini udah berada di lumayan jauh ya dari garis EMA 20. Kalau dilihat di sini ya, kita lihat garis. Nah, ini ilmu kakek Sugiono ya. Nah, ini kan lihat Mas Bro. Nah, kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, ini nggak nyampe, belum nyampe ke bawah udah ketarik ke atas ya. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini kan sama. Nah, ini juga sama Mas Bro. Nah, sama kan? Nah, sama. Ini garisnya tadi nyentuh ke harga 610 ya, terus ditarik ke atas. Nah, ini harusnya kalau udah seperti ini, dia akan segera mantul ngetes resistnya di EMA 20. Kalau udah seperti ini ya, garisnya udah oke, pas garisnya. Nah, kalau menurut ilmu EMA 20, ini nggak lama si power ini akan coba naik untuk ngetes resist di EMA 20 dan EMA 40. Nah, ini bisa buat kesempatan Mas Bro untuk istilahnya itu trading singkat di saham power. Misalnya Mas Bro input di 615, nanti kita TP di 625. Kan lumayan Mas Bro. 615, 625 ya. Kita lihat power. Power 6 iya 615 akan 625. Wah, 2T ya. 2T 3T dapat lah. 2T 3T. Enggak apa-apa lah segitu. 2T ya. 2T kali 1000 lot lah. Lumayan toh. Nah, lumayan Mas Bro. Nah, kita lihat di sini untuk Mas Bro ini dia udah minus 7% ya. Kalau itu, tapi kalau misalnya sekali power itu naik ya, itu naiknya berkali-kali nih. Sekali naik ya. 1 2 3 4 5 6 6 candle hijau. Nah, kalau dia memang bener bikin namanya lower high, dia pasti di sini akan bikin higher high. Jadi harusnya naiknya akan lebih tinggi lagi, mungkin di sini ya. Mungkin di sini. Nah, di sini Mas. Di rest yang di sini. Nah, dia akan bentuk high lagi di sini ya. Kalau misalnya dia memang bener-bener naik. Nanti kita perhatikan aja si power ini nanti pas waktu market buka. Ya. Oke. Sip, power. Tunggu aja nanti kejemput. Terus selanjutnya WMUU. WMUU kemarin udah kita bahas. WMUU ini belum lama IPO, cuman dia di bawah turun jauh dan sekarang dilihat mantul. Sekarang mantul dan besok harusnya naik, tapi dia udah minus 21% dan banyak sekali. Kenapa dia beli WMUU atau dia belinya pas IPO? Terus average down. Nah, mungkin seperti itu. Kita juga nggak tahu. Saya nggak nanya soalnya. Nah, WMO itu punya support di harga sini Mas Bro ya. Nah, di sini nih di harga 151. Dan ini udah naik tinggi ya, udah naik tinggi sekali dan di bawah turun dan di sini udah sideways lagi. Nah, cepat atau lambat si WMO akan ke 190 lagi Mas Bro. Dan dia punya AVG 216. Jadi kalau menurut saya sih ini bisa sih tapi balik modal aja ini. Ke harga 200 tuh hanya balik modal nanti Mas Bro. Jadi kalau udah istilahnya mendekati minusnya tinggal dikit gitu ya. Udah lepas aja ganti saham lain kalau menurut saya ya WMU ini. WMU ini gimana ya? WMU ini untuk kinerjanya sih menurut saya sih masih bagus main sih kalau menurut saya dari WMU. Kita lihat di sini untuk net profitnya 88, EPS-nya 6,8. Kita lihat main ya. Nah, main IPS-nya 58 Mas Bro. Main IPS-nya 58 ya. Jauh gede ya, jauh lebih gede. Kalau itu 5 kali lipatnya sih tetap gede main. Terus untuk PBV-nya juga 0,8. Jadi WMU ini termasuk mahal ya. Tunggu, PBV-nya 2 kali.
tadi main 0,8. Harusnya milih main Mas Bro daripada WMUU kalau mau disimpan dalam jangka panjang ya. Oke, kalau main ini ditunggu aja ya. Insya Allah kalau 200 itu nanti kejemput balik modal, atau misalnya kalau udah sampai ke 190 sampai 200 udah lepas aja dulu. Nanti biar diputerin ke saham lain ya. Kalau nggak salah kalau ke 200 berarti dia minusnya mungkin tinggal berapa ratus ribu gitu ya, 300 atau 400.000, lepas aja dulu Mas Bro. Oke, mungkin tanya informasi dari video untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.